Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Bagaimana rekan-rekan persiapannya untuk tes CPNS di 2021 ya? Pada kesempatan hari ini, untuk lebih memantapkan lagi, saya akan membahas terkait prediksi soal tentang wawasan kebangsaan di CPNS 2021 ya. Ini berdasarkan kisi-kisi terbaru dan juga FR SKD di CPNS 2018-19. Dan materi ini juga tidak lepas terkait pelaksanaan PPK yang akan dilaksanakan tahun depan juga ya. Jadi apapun itu persiapkan lebih awal ya untuk hasil yang maksimal. Semoga rekan-rekan semuanya bisa lolos di CPNS 2021. Ya, langsung saja kita bahas mulai di soal yang pertama. Ya, di sini sudah tertera ya untuk soalnya tentang sejarah perjuangan nasionalisme di Indonesia. Jadi soalnya seperti ini saya bacakan. Cita-cita Indis Parci ya adalah menumbuhkan semangat nasionalisme di Indonesia ya. Beberapa butir dalam programnya adalah, nah di sini program dari organisasi Indis Parci ya. Jadi yang A itu meresapkan cita-cita kesatuan nasional Hindia, memberantas kebencian antar suku. C. Berusaha untuk memperoleh persamaan hak bagi semua orang Hindia. D. Pendidikan harus ditujukan untuk kepentingan ekonomi Hindia. E. Memperbesar pengaruh pro-Hindia dalam pemerintahan. Maksudnya Hindia Belanda ya, Indonesia terlebih dahulu. Nah, ketika rekan-rekan menemukan seperti ini, rekan-rekan harus hafal ya, atau mungkin mengingat terkait cita-cita dari organisasi Indisparci. Jadi, untuk jawabannya itu adalah A ya, meresapkan cita-cita kesatuan nasional Indonesia. Jadi saya bahaskan. Jadi program kerja ya dari Indisparci ini, Parcic ya atau IP, yang ditetapkan dalam musyawarah antara lain yang pertama meresapkan cita-cita kesatuan nasional Indonesia. Jadi awal mula pergerakan Indonesia ya yang disatukan untuk mempersatukan Gerakan Nasional Indonesia ya. Kemudian memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan baik di bidang pemerintah maupun kemasyarakatan ya. Ada yang dari tingkat konglomerat atau bangsawan dan lain sebagainya. Nah, itu salah satunya programnya memberantas kesombongan sosial dalam pergaulan. Kemudian yang ketiga memberantas usaha-usaha yang membangkitkan kebencian antara agama yang satu dengan agama yang lain. Dan yang keempat, memperbesar pengaruh pro-Hindia, artinya pada waktu itu masih Indonesia, di dalam pemerintahan dan meresapkan cita-cita kesatuan nasional Hindia. Yang kelima, memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Indonesia, terutama memperkuat mereka yang perekonomiannya lemah. Ya, jadi seperti itu untuk 5 program kerja dari IP. Ya. Berikutnya, ini yang masih kita ingat. Di soal berikutnya, di pembukaan Asian Games di 2018 lalu merupakan salah satu momen yang menunjukkan rasa nasionalisme yang tinggi. Salah satunya adalah dengan ditampilkan budaya tari asal Indonesia, yaitu tari kecak, B. tari perang, C. tari saudati, D. tari rajueh jaro, E. tari jaipong. Ini untuk openingnya ya kalau tidak salah. Kalau rekan-rekan masih ingat, di situ semua wilayah Asia tertuju pada opening dari SEA Games itu. Ya, jawaban yang tepat adalah D ya, tari Rajoe Jaro. Jadi terkait masih nasionalisme, kita harus tahu tentang kebudayaan kita sendiri ya, terutama juga dari baik dari tarian, adat istiadat dan lain sebagainya. Jadi penjelasannya di pembukaan SEA Games di 2018 itu digelar di GBK ya, Stadion GBK pada 18 Agustus dengan menampilkan tari saman yang dibawakan para penari laki-laki, sementara Ratoh Jaro itu dibawakan oleh para penari perempuan ya. Tari Jaro, Taruh Jaro ini berasal dari Nanggro Aceh Darussalam, sedangkan tari kecak itu diciptakan pada tahun 1930 oleh seniman Bali Wayan Limba. Kemudian tari perang ya, dari perang itu dari tari perang itu dari Kencak Pataya atau tari perang tradisional yang berasal dari masyarakat suku Dayak ya, tari perang itu di provinsi Kalimantan Timur. Nah, untuk tari saudati itu termasuk tari tradisional Aceh, namun tari saudati itu berasal dari kata syahadat yang berarti saksi atau bersaksi. Sedangkan untuk tari jaipong itu merupakan kesenian tradisional dari Jawa Barat yang berasal dari Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ya, mungkin ada versi yang lain ya. Tapi kita setidaknya harus tahu beberapa jenis tari yang ada di Nusantara.
Kemudian untuk soal yang ketiga, nah ini lagu Kebangsaan Indonesia Raya pertama kali diperdengarkan pada waktu Kongres Pemuda 1 tahun 1926, B. Kongres Pemuda 2 tahun 1928, C. Kongres Perempuan Indonesia 1 tahun 1928, D. Kongres Rakyat Indonesia oleh KPI. Kemudian E. Berdirinya Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia tahun 1927. Nah, bila rekan-rekan amati, lagu Kebangsaan Indonesia itu pertama kalinya itu bukan pada tahun 1945, itu pada pelaksanaan kemerdekaan pengibaran bendera merah putih, bukan pada saat itu, melainkan pada yang pertama ya pada Kongres Pemuda 2 ya, yang dikenal dengan Sumpah Pemuda itu ya, 1928 tahunnya. Baik, penjelasannya di lagu Indonesia Raya itu diciptakan oleh Wage Rop atau W.R. Supratman, WR-nya, dan dikumandangkan pertama kali atau dikemukakan di depan umum pada Kongres Pemuda 2 pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta ya, pada usia 25 tahun, dan disebarkan oleh koran Sinpo pada waktu itu pada isi bulan November 1928 ya. Jadi Bapak W.R. Supratman ini yang menciptakan pada usia 25 tahun. Makanya beliau ini termasuk tokoh nasional juga tokoh perjuangan pada waktu itu ya. Ya, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, yang keempat, Sumpah Pemuda dianggap sebagai titik awal perjuangan nasionalisme di Indonesia. Sumpah Pemuda merupakan kesepakatan Kongres Pemuda 2 yang diketuai oleh titik-titik. Nah, A. Insinyur Soekarno, B. Ki Hajar Dewantara, C. W.R. Supratman, D. Muhammad Yamin, E. Sugondo Joyo Puspito. Nah, ini pada Kongres Pemuda 2 ya. Ya, jawabannya yang tepat adalah ya E. Sugondo Joyo Puspito. Jadi pembahasannya pada waktu Kongres Pemuda 2 itu yang diadakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 itu dipimpin oleh pemuda, beliau bernama Sugondo Jojo Puspito dari PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, dan menghasilkan keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Selain itu, pada kongres tersebut Indonesia Raya diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Jadi kalau kita telaah pergerakan pemuda di Indonesia itu berawal dari cendekiawan atau pelajar-pelajar yang belajar di Belanda atau belajar di luar negeri, kemudian mereka menghimpun dan kembali ke Indonesia membentuk organisasi ya. Jadi sangat penting sekali pendidikan untuk pergerakan yang lebih baik ya. Kita lanjutkan di soal yang berikutnya ini tentang masih nasionalisme, tapi kepada soal cerita tentang studi kasus ya. Oke, saya bacakan soalnya. Organisasi Papua Merdeka UPM ini sudah berdiri sejak tahun 1965 ya, kalau rekan-rekan ketahui aslinya, dan bahkan masih berdiri sampai sekarang. Nah, jadi UPM itu tidak ada pada zaman-zaman sekarang saya tidak, tapi sudah dari dulu ya, sebelum perebutan. Nah, gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang bersikeras ya, ingin sekali untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri karena mereka merasa jika daerah mereka tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Nah, dari kasus tersebut ini termasuk pelanggaran sila ke berapa ya? A1, B2, C3, D4, E5. Nah, ini tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila. Ya. Jawaban yang tepat adalah iya, C ya. Sila ke-3 ya, Persatuan Indonesia. Jadi sila ketiga kan Persatuan Indonesia ya, makna pentingnya yaitu mengutamakan persatuan seluruh bangsa Indonesia yang berbeda dari suku, agama, ras, dan budayanya. Dengan sila ini diharapkan jika Indonesia bisa bersatu walaupun berbeda-beda ya. Jadi sila ketiga ini berseberangan dengan mereka-mereka yang ingin memisahkan diri dari Indonesia ya. Berarti ibaratnya untuk sila ketiga ini sebagai akar ya, yang filosofinya ya dari akar yang merumpun ke Nusantara menjadi satu ya, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia ya. Itu ya. Jadi yang jelas ketika ada yang ingin memisahkan, termasuk ingin memprovokasi dan lain sebagainya, itu salah satu pelanggaran sila ketiga ya. Baik, kita lanjutkan soal yang berikutnya. Sedangkan untuk contohnya, nah tadi kan
eh, contoh kasus ya penyelewengan atau pelanggaran dari nilai-nilai Pancasila. Nah, ini salah satu contoh kasusnya tentang pelanggaran Pancasila. Jadi contohnya untuk penyimpangannya misalkan menganggap ya suku lain lebih baik dari sukunya sendiri. Nah, itu juga tidak baik ya. Indonesia sendiri kan terdiri dari berbagai macam suku ras. Semua suku tentu saja ya memiliki keunikan dan kelebihan masing-masing. Membandingkan dan menganggap suku lain remeh ya tentu saja merupakan salah satu pelanggaran dari sila ini ya, sila ketiga, karena semuanya memang diciptakan berbeda-beda untuk saling melengkapi. Kemudian ini lagi ya, perang antar suku. Nah, itu juga salah satu contoh pelanggaran dari sila Pancasila yang ketiga ya, nilai-nilai Pancasila. Seperti yang kita lihat ya, makna dari sila ini adalah mempersatukan Indonesia. Jadi jika terjadi perang suku, tentu saja Indonesia akan terpecah ya, dan mungkin tidak menjadi utuh sehingga bisa menjadi salah satu pelanggaran Pancasila sila ketiga. Kemudian contoh lagi, nah ini yang sudah saya sampaikan tadi ya, ini saya perjelas, menjadi provokator ya, baik dari etnis, suku tertentu, yaitu ketika ada seseorang yang menjadi provokator dari suku atau etnis tertentu yang bisa memicu adanya perang antar suku atau konflik yang semakin panas. Nah, itu juga merupakan pelanggaran sila Pancasila sila ketiga ya, nilai-nilai Pancasilanya. Kemudian untuk contoh lainnya OPM tadi ya, yang sudah saya sampaikan bahwa mereka juga salah satu pelanggaran dari penyimpangan sila ketiga ya, Persatuan Indonesia. Dan ini sama kalau di Aceh tentang GAM. Nah, itu juga seperti itu ya. Intinya berbeda-beda tetap satu tujuan ya, berpacu pada itu. Ya, kemudian kita lanjut. Saya bacakan untuk soalnya. Dalam peringatan HUT Republik Indonesia, ada orang yang tidak mau memasang bendera merah putih di halaman rumahnya. Mereka juga tidak mau memberi hormat kepada bendera merah putih. Sikap tersebut bertentangan dengan sila ke berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ingat ini kasusnya ada orang yang tidak mau mengibarkan bendera merah putih di depan rumahnya pada saat 17-an atau pada saat HUT Republik Indonesia ya, dan juga tidak mau memberikan hormat. Nah, mungkin dengan paham lain sebagainya ya. Kita tahu sendiri itu bertentangan dengan sila Pancasila yang ketiga ya, tetap. Karena dari situ persatuan Indonesianya tidak diterapkan. Untuk pembahasannya kan sila ketiga sendiri kan persatuan Indonesia memiliki makna yang mengutamakan persatuan seluruh bangsa Indonesia yang berbeda dari suku, agama, ras, budayanya ya. Sehingga diharapkan itu dapat mempersatukan ya, bersatu padu walaupun berbeda-beda. Jadi kegiatan mengibarkan bendera itu memperingati kemerdekaan Republik Indonesia merupakan salah satu cerminan Pancasila sila ketiga ya. Gitu ya. Baik, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ini tentang sejarah nasionalisme di pergerakan penumpasan pemberontakan ya. Nanti dipelajari. Di sini ada saya ambil contoh tentang pemberontakan DITI di Jawa Tengah itu digunakan operasi militer apa. Nah, ketika rekan-rekan menemukan soal seperti ini, silahkan dipelajari tentang operasi-operasi militer yang sudah diterapkan di Indonesia terkait penanganan masalah-masalah teritorial atau lain sebagainya ya. Kita bahas. Di sini ada pagar betis, janur kuning, Korps Cadangan Nasional atau JTN, D. Operasi Merdeka Timur, E. Komando Mandala. Nah, untuk pemberontakan DITI di Jawa Tengah ya, itu kan dipimpin oleh Kartosoewirjo ya. Untuk jawabannya itu B ya, janur kuning. Penjelasannya ini saya jelaskan biar tidak salah versi. Jadi kita jelaskan untuk pagar betis dulu ya. Operasi pagar betis itu adalah operasi militer Indonesia itu untuk mengakhiri pemberontakan DITI di Jawa Barat yang dipimpin oleh Kartosoewirjo dengan mengepung markas pemberontakan di Geber ya pada tahun 1964 pada tanggal 4 Juni. Sedangkan Kartosoewirjo berhasil ditangkap di Gunung Geber. Nah, kemudian untuk komando cadangan itu adalah sebuah pasukan cadangan militer atau sebuah organisasi militer yang terdiri dari warga negara yang menggabungkan peran militer dengan karir sipil. Sebagian negara memiliki komponen cadangan sebagai bagian sistem pertahanan nasional. Kalau di kita Permesta itu ya, sistem mempertahankan rakyat semesta ya. Nah, di
Berikutnya di Operasi Merdeka Timur ya, itu operasi militer yang dilakukan untuk pemberontakan DITI oleh Batalion 452 di Kudus Magelang ya, Jawa Tengah. Nah, operasi ini dilakukan oleh Brigadir Pralogo yang dipimpin oleh Letkol Soeharto ya. Di Jawa Tengah ini pemberontakan dipimpin oleh Amir Fattah yang melakukan pemberontakan di wilayah Jawa Tengah, tepatnya di daerah Tegal dan Brebes ya, untuk Operasi Merdeka Timur. Kemudian ada Operasi Mandala. Nah, operasi ini ada untuk pembebasan Irian Barat ya dari tangan Belanda. Jadi komando ini dipimpin langsung oleh Presiden pertama Soekarno sendiri ya, beliau. Sedangkan di bawah Soekarno itu ada Wakil Panglima Jenderal Ahmad Yani Nasution dan Kepala Staf Mayor Jenderal Ahmad Yani ya. Kedua komando ini baik yang dipimpin oleh Soekarno maupun Soeharto berlokasi di Makassar ya. Jadi untuk pangkalannya di Makassar untuk merebut Irian Barat dari tangan Belanda, karena pada waktu itu Indonesia sudah dinyatakan merdeka, namun Belanda masih belum meninggalkan wilayah di Irian Barat ya, khususnya seperti itu. Jadi rekan-rekan harus tahu terkait sejarah pertempuran-pertempuran lain sebagainya ya, seperti operasi militer ya. Langsung saja kita ke soal yang berikutnya ya. Soal nomor 8, pada zaman era revolusi, peran pers nasional sangat mempunyai andil dalam berbagai peristiwa perjuangan ya, untuk mewujudkan kemerdekaan. Hal tersebut dilakukan dengan cara A. Mengadakan perjuangan masyarakat ke arah sasaran yang dituju. B. Meyakinkan negara-negara Asia tentang tujuan perjuangan. C. Menyebarluaskan tentang kebohongan musuh. D. Mengumumkan orang-orang yang menjadi tanda kutip londo ireng ya, atau antek-antek Belanda. Yang E. Menyebarkan cita-cita mencapai kemerdekaan bangsa dan membangkitkan semangat perjuangan. Ya, ini peran pers ya. Jawabannya adalah E ya, menyebarkan cita-cita mencapai kemerdekaan bagi bangsa dan membangkitkan semangat perjuangan. Di sini untuk pers perlu rekan-rekan ketahui, pers di Indonesia itu didirikan pada tanggal 9 Februari 1946 ya. Itu pers di Indonesia didirikan ya. Pada era perjuangan ya, masa transisi kemerdekaan, pers itu memainkan peran yang sangat penting dalam setiap pergerakan bangsa meraih kemerdekaan. Pers juga sebagai media ya, untuk memperkuat dan mempersatukan cita-cita kesatuan bangsa untuk tetap semangat menentang segala bentuk penjajahan. Pers di masa perjuangan menyuruhkan rakyat untuk bangkit dan bersatu melawan imperialisme, kolonial dan kapitalisme Belanda. Jadi pada saat itu pers itu sangat berperan terkait media ya. Pada waktu itu karena telepon seluler dan sebagainya belum terlalu diterapkan ya, belum ada ya. Jadi penggunaan media pers baik dari radio atau surat kabar ya, itu sangat penting sekali untuk mempersatukan perjuangan untuk melawan penjajah ya, khususnya pada masa perjuangan melawan Belanda ya. Selanjutnya nomor 9 ini terkait HAM ya. HAM juga keluar. Ini saya bacakan untuk soalnya ya. Jadi dunia saat ini itu kan sering dikejarkan oleh bentuk perlindungan hak asasi manusia atau HAM. Sampai di negara Indonesia terbentuk lembaga yang kita kenal dengan sebutan Komnas HAM. Adapun fungsi dari lembaga tersebut kecuali ya, A. Melakukan tempat kajian dan meneliti HAM. B. Mediasi tentang HAM. C. Melakukan penyuluhan tentang HAM. D. Meninjau tempat kejadian. E. Melakukan pengawasan dan pemantauan pelaksanaan HAM. Ya, jawaban yang tepat terkait fungsi lembaga Komnas HAM adalah D ya, kecuali loh ya, meninjau tempat kejadian. Ya, saya jelaskan ya untuk fungsi Komnas HAM ya, itu ada 3. Yang pertama, fungsi berdasarkan wewenangnya. Jadi Komnas HAM itu memiliki fungsi mengkaji dan meneliti berbagai instrumen nasional hingga internasional yang menyangkut hak asasi manusia. Dalam hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan saran mengenai aksesibilitas dan ratifikasi ya, atau penguatan dari bagaimana HAM itu dilaksanakan benar-benar atau ada pelanggaran HAM ya. Begitu. Kemudian Komnas HAM ini juga mengkaji dan meneliti peraturan perundang-perundangan yang kemudian akan merekomendasikan mengenai pembentukan perubahan hingga pencabutan perundang-undangan yang berkaitan dengan HAM ya.
Setelah itu baru melakukan pengajian, penelitian. Komnas HAM akan menertibkan hasilnya. Jadi diatur, diimplementasikan sesuai dengan perundang-undangan berdasarkan wewenangnya ya, Komnas HAM-nya. Kemudian fungsi berdasarkan bidang mediasi. Jadi fungsi dalam bidang mediasi Komnas HAM itu adalah melakukan penyelesaian perkara dengan cara konsultasi, mediasi, negosiasi, konsultasi ya, hingga penilaian para ahli hukum dan para ahli-ahli HAM terkait pakar hukumnya ya. Komnas HAM ini juga memberikan saran ya kepada kedua belah pihak yang mengalami masalah ya, baik dari masalah individu ataupun antar individu dengan kelompok ya, sehingga melakukan upaya perdamaian. Kemudian ada fungsi berdasarkan bidang penyuluhan. Jadi Komnas HAM itu juga berperan aktif dalam melakukan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran terkait HAM ya, baik dari lembaga pendidikan, lembaga lainnya akan ikut serta membantu Komnas HAM dalam memberikan penyuluhan ini ya. Misalkan anak terlantar dalam rumah tangga dan sebagainya. Nah, itu juga perlu adanya sosialisasi atau pendekatan secara persuasif. Seperti itu ya, terkait fungsi dari lembaga Komnas HAM ya yang ada di negara kita. Kemudian soal yang terakhir ini tentang bela negara ya. Upaya bela negara dapat mewujudkan dalam berbagai profesi. Berikut ini yang merupakan keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara yang diimplementasikan dalam bentuk pengabdian sesuai profesi, kecuali A. Petugas paramedis, B. Anggota tim SAR, C. Petani dan nelayan, D. Mafia pajak, E. TNI Polri. Ya, jelas ya jawabannya. Jadi kecuali adalah ya mafia pajak. Ya, saya bahas terkait ini ya. Jadi pada dasarnya itu semua warga negara Indonesia itu mempunyai hak dan kewajiban dalam profesinya ya, untuk ikut serta membela negara dengan cara masing-masing. Usaha bela negara yang sesungguhnya itu sebenarnya tidak hanya terbatas pada medan perang ataupun mengangkat senjata, melainkan dalam keseharian selalu berbuat baik, sehingga apapun profesinya, jika dimaksimalkan Indonesia menjadi maju, adil, dan makmur. Sedangkan untuk mafia pajak itu kan jelas, walaupun mereka berpendidikan lain sebagainya ya, ketika menyalahi aturan dan bertindak di luar norma-norma ya, tentu mereka tidak mempunyai rasa bela negara ya. Bahkan itu jauh di bawah petani dan nelayan ya. Petani dan nelayan itu sendiri sebagai membantu ketersediaan pangan nasional ya. Tanpa mereka ya stok pangan dari ketahanan pangan suatu negara akan lemah. Nah, ketika lemah, logistiknya menurun, maka bisa saja terjadi perosotan ekonomi lain sebagainya yang menyebabkan inflasi dan menyebabkan kekacauan, chaos ya, seperti itu. Makanya ketika logistik itu mempengaruhi logika ya. Orang lapar bisa berbuat apapun ya. Itu ya. Maaf bila pembahasannya agak sedikit melebar, tapi yang jelas ini kita harus paham bahwa untuk upaya bela negara itu bisa dilakukan setiap orang, khususnya di warga negara Indonesia. Baik, itu saja 10 soal yang dapat saya sampaikan. Semoga pembahasan ini bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya. Saya akhiri ya, saya pamit. Jangan lupa untuk share dan subscribe terkait channel ini ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.